Puji Tuhan saudara, shalom bagi setiap pendengar setia renungan malam. Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap 6:30 malam, saudara akan menerima renungan yang baru. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat renungan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kembali kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan, diterangi oleh firman-Mu ya Tuhan. Baharui kami melalui firman-Mu. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau yang mengurapi setiap hati anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini kembali kami akan diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami renungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang masih dalam seri doa yang dijawab. Sekali lagi saya percaya saudara, kita rindu doa-doa kita dijawab. Saudara tentu saja rindu apa yang sedang saudara mohonkan kepada Tuhan, apa yang sedang saudara doakan kepada Tuhan, itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan saudara. Berbicara tentang jawaban doa saudara, doa yang dijawab itu bukan sekedar doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan sebenarnya doa itu bukan hanya waktu kita lipat tangan, tutup mata, lalu kemudian mulai mengucapkan permohonan-permohonan. Doa bukan sekedar itu, tapi doa adalah apa yang kita naikkan kepada Tuhan, bagaimana kita menaikkannya kepada Tuhan, dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Itu semua juga bagian dari doa. Artinya apa saudara? Ada orang yang berdoa dengan begitu bagus, rangkaian kata-katanya begitu bagus, tetapi jika kehidupannya tidak sesuai dengan doanya, maka sama saja doanya tidak benar. Jadi itu sebabnya saudara kita perlu terus belajar, karena sekali lagi doa itu bukan sekedar permohonan, tapi doa itu berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Kalau kita rindu mengalami jawaban-jawaban doa dalam hidup kita, maka kita harus memperhatikan seluruh kehidupan kita, bagaimana kita berjalan, bagaimana kita hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya kita terus belajar saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini kembali saudara diberkati dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang menerangi hati dan pikiran saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini saudara adalah dari Mazmur 145 mulai ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara buat pembacaan dan penjelasan firman Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan,
dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur ini, pemazmur menegaskan bahwa apa yang dia lakukan di hadapan Tuhan tentang doanya dan apa yang dia alami. Dan itulah yang akan kita belajar, saudara. Apa yang dilakukan oleh pemazmur ini sehubungan dengan doanya dan apa yang dia alami dalam kehidupannya ketika dia menghidupi apa yang dia hidupi sehubungan dengan doanya. Nah, saudara, di sini dikatakan Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepada Dia. Dia menegaskan bahwa dia mengalami dalam hidupnya bahwa Tuhan itu dekat kepada dia. Dia mengalami, dia merasakan bahwa Tuhan itu begitu dekat dalam hidupnya, begitu dekat bagi dia. Nah, bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Bagaimana saudara bisa mengalami jawaban-jawaban doa saudara kalau saudara saja tahu, saudara sadar, saudara merasakan bahwa Tuhan itu begitu jauh di sana? Tapi saya percaya saudara akan begitu yakin doa-doamu akan dijawab jika engkau sadar dan engkau tahu bahwa Tuhan itu begitu dekat. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Itu yang dialami oleh pemazmur ini, saudara. Dia merasakan, dia percaya dan dia mengalami bahwa Tuhan itu begitu dekat kepada dia ketika dia hidup dalam doa. Dan bukan hanya itu, saudara. Dia juga berkata, ayat yang ke-19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong. Lihat, Tuhan mendengar dia. Tuhan mendengar seruan-seruannya minta tolong kepada Tuhan. Wow, selain Tuhan itu begitu dekat dan ternyata Tuhan itu juga menolong dia dan mendengarkan seruan-seruannya minta tolong. Dan ayat 19 bagian pertama itu juga dikatakan ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Jadi apa yang diinginkan oleh mereka ketika mereka hidup dalam doa, Tuhan melakukan kehendak mereka. Tuhan melakukan keinginan-keinginan mereka. Selain Tuhan menolong, Tuhan mendengar teriakan, dan Tuhan juga bertindak. Dia melakukan apa yang menjadi keinginan dan kehendak mereka. Dan juga dikatakan ayat 20, saudara, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Janji Tuhan berikutnya juga adalah bahwa Tuhan menjaga mereka. Tuhan melindungi mereka. Luar biasa janji-janji firman Tuhan, saudara. Ketika pemazmur ini menegaskan bahwa ketika dia hidup dalam doa, ketika dia hidup dalam seruan kepada Tuhan, maka hal-hal yang dia alami, pertama, Tuhan itu begitu dekat kepada dia. Dan yang kedua yang dia alami, bahwa Tuhan mendengar seruan-seruan mereka, teriakan mereka minta tolong. Dan Tuhan juga melakukan apa yang menjadi kehendak mereka. Dan juga Tuhan menjagai mereka. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, yang hidup berseru kepada Dia. Dan hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, jika setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang hidup dalam doa, maka yang akan saudara alami jika saudara berdoa adalah Tuhan itu dekat kepada saudara, dan Tuhan itu mendengarkan teriakan saudara, seruan saudara minta tolong. Tuhan akan melakukan apa yang menjadi keinginan-keinginan saudara, dan tentu saja kalau itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan yang keempat,
Tuhan akan menjagai kehidupan saudara. Apakah saudara mengalami hidup dekat dengan Tuhan? Saudara rindu mengalami Tuhan mendengar doa saudara, Dia dekat dengan saudara, Dia lakukan apa yang menjadi kehendak saudara, dan kemudian Dia menjaga, melindungi kehidupan saudara. Saya percaya semuanya kita rindu mengalaminya saudara. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah hidup dalam doa? Karena banyak kali kerinduan kita hanya berupa kerinduan saudara, tidak terucap, tidak terungkap dalam bentuk doa kepada Tuhan. Banyak kali apa yang kita rindukan supaya Tuhan kerjakan itu hanya merupakan kerinduan di hati kita, tapi tidak terucap dalam doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Hari ini hiduplah dalam doa. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdoa. Kalau saudara hidup dalam doa, maka Tuhan dekat dengan engkau, Dia dengar seruanmu, Dia lakukan apa yang menjadi keinginanmu, bahkan Dia akan menjaga, melindungi engkau, menyertai engkau. Dahsyat janji Tuhan bagi setiap kita saudara. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, apakah orang yang sudah hidup dalam doa, apakah orang yang sudah berdoa dalam kehidupannya, dia menggunakan waktu-waktu untuk berdoa? Apakah dengan begitu semua yang dijanjikan ini tadi langsung terjadi? Apakah dengan demikian Tuhan langsung dekat dengan dia, Tuhan dengar seruannya, Tuhan lakukan apa yang menjadi keinginannya, dan Tuhan menjagai dia? Belum tentu saudara. Belum tentu, karena sekali lagi firman Allah berkata, kenapa kamu tidak beroleh apa-apa? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu sudah berdoa juga tetapi kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Artinya apa saudara? Langkah pertama, kita harus hidup dalam doa. Untuk mengalami janji-janji Tuhan tadi, kita harus pastikan bahwa kita hidup berdoa. Lalu kemudian setelah kita hidup dalam doa, tidak otomatis itu akan terjadi dalam hidup kita. Maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita harus berdoa dengan benar, supaya kita mengalami apa yang kita doakan. Berdoalah dengan benar. Nah, doa yang bagaimana doa yang benar? Nah, itu yang kita lihat bersama saudara. Ada 3 ciri doa yang benar yang akan kita belajar dari teks firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Doa yang dahsyat, doa yang akan membuat Allah menggenapi janji-janjinya adalah doa-doa yang dinaikkan kepada Tuhan dalam kesetiaan. Artinya dia berdoa dengan setia, tetapi dia hidup mengikut Tuhan juga dalam kesetiaan. Artinya dalam kesetiaan di sini ini merangkum seluruh kehidupan orang tersebut, bahwa dia harus hidup dalam kesetiaan, dan khususnya dalam kehidupan doanya, dalam seruan-seruannya, dia berdoa, dia berseru dalam kesetiaan. Ciri doa yang benar yang pertama yang akan membuat janji-janji Allah digenapi adalah doa di dalam kesetiaan. Setia berdoa. Hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sedang menaikkan doa-doa saudara dalam kesetiaan? Ada begitu banyak doa yang dinaikkan sebagai bentuk sesuatu yang hanya sebentar saudara, hanya sebentar, hanya memulai. Sama seperti orang mau menanam benih, lalu kemudian setelah ditanam ditinggalin. Lalu kemudian sekalipun mungkin benih itu bertumbuh, tetapi akhirnya rumput-rumput menghimpit benih itu, sehingga benih itu tidak bisa berkembang dan berbuah. Demikian banyak kali doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang hanya memulai, tetapi doa itu tidak dalam bentuk kesetiaan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu doa saudara dijawab, dan keempat janji firman Tuhan tadi juga digenapi dalam hidup saudara, maka doa yang saudara naikkan haruslah doa dalam kesetiaan. Setialah berdoa, setialah berseru, teruslah berseru kepada Dia, maka saudara akan mengalami jawaban doa. Saudara tidak tahu bahwa mungkin
sebentar lagi, sekali lagi saudara mengetok, sekali lagi saudara berseru kepada Dia, di sanalah doa saudara dijawab. Ada mungkin saudara yang sudah berdoa sekian lama, begitu lama, tetapi sampai hari ini doa saudara belum dijawab. Teruslah berdoa. Saudara lihat Zakaria dan Elisabet, sampai masa tua mereka masih meminta keturunan. Artinya berpuluh-puluh tahun mereka berdoa, sudah sangat mustahil, tetapi mereka pun tetap berdoa. Saudara lihat di dalam Alkitab begitu banyak orang-orang seperti Hana misalnya. Dia berdoa, berseru, meneteskan air mata, menangis di kaki Tuhan. Dia berdoa dan akhirnya doanya dijawab. Ada begitu banyak doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan, yang dinaikkan dalam kesetiaan, akhirnya doa tersebut dijawab oleh Tuhan. Saya suka dengan satu video di media sosial saudara, di mana di dalam video itu ditunjukkan dua orang yang sedang menggali tambang. Dan ketika dua orang itu menggali tambang sekian waktu lamanya, mereka terus berjuang. Tambang yang mereka mau gali adalah tambang mutiara, tambang benda-benda berharga. Jadi mereka menggali. Sudah sekian lama, sudah lama sekali mereka menggali. Tetapi salah satu dari mereka akhirnya menyerah. Dan dia bawa alat penggaliannya, lalu dia pulang dengan perasaan yang kalah, tidak dapat apa-apa. Padahal dari sisi kita sebagai orang yang menonton, kita bisa melihat bahwa ternyata dengan beberapa kali galian lagi, maka dia tembus kepada barang berharga tersebut. Maka barang berharga tersebut akan dia peroleh. Tetapi sebelum menggali beberapa kali galian, mungkin sekali galian saja sudah ketemu, karena sudah sangat dekat. Tetapi sayang, dia sudah keburu menyerah. Tetapi ada di sisi lain, ada satu orang yang sedang menggali. Dia terus menggali, dan dia tidak mau menyerah sampai galian terakhir. Dia gali dan kemudian dia ketemu dengan harta yang begitu berharga itu. Jadi saudara, yang membedakan kedua orang ini adalah kesetiaannya dalam menggali. Demikian juga dalam kehidupan kita, kesetiaan kita dalam bermohon, dalam berseru kepada Tuhan, itu akan menentukan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Karena doa yang dinaikkan dalam kesetiaanlah yang merupakan doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara juga pernah mendengar saya bersaksi bahwa satu kali ada orang yang mengetok pintu gereja tempat saya tinggal saudara, yang hari ini saya mengembalakan. Tetapi karena saya tinggalnya agak di belakang, maka saya kurang dengar ketukan itu. Tetapi saya akhirnya dengar bahwa ada orang mengetok. Lalu kemudian saya berjalan ke depan, saya buka pintu, dan akhirnya ketika aku buka pintu tidak ada orang di sana. Saya pikir berarti saya salah dengar. Tetapi akhirnya keesokan harinya saya ketemu dengan seseorang. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, semalam saya datang ke rumah pendeta. Saya ketok. Ternyata pendeta tidak ada di rumah. Padahal semalam saya perlu sekali, saya butuh ini." Saudara lihat itu, bahwa ternyata kalau dia ketok 1-2 ketokan lagi, saya sudah dengar dan saya akan buka pintu, dan apa yang dia butuhkan, apa yang dia rindukan, dia akan dapatkan. Tetapi dia keburu sudah menyerah, lalu dia pulang tanpa mendapatkan apa-apa. Padahal tinggal sekali ketokan lagi. Saudara, gambaran-gambaran ini semua mau menegaskan kepada kita bahwa kita harus melakukan apapun dengan penuh kesetiaan kalau kita rindu melihat Allah mewujudkan janji-janjinya. Termasuk dalam doa-doa kita harus berdoa dalam kesetiaan. Kalau kita rindu doa kita dijawab, berdoalah dalam kesetiaan. Kalaupun mungkin sekian lamanya saudara belum mengalami jawaban doa, teruslah berdoa. Berdoa terus dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Allah campur tangan. Bahkan saya pernah bersaksi juga saudara, bahwa satu kali ada seorang hamba Tuhan, dia berdoa bagi saudaranya yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Hamba Tuhan ini berpikir, jangan sampai aku menginjili orang lain tetapi saudaraku sendiri tidak selamat. Jadi dia menginjili saudaranya itu tetapi belum mau terima. Dan kemudian yang dilakukan oleh hamba Tuhan ini adalah dia doakan terus saudaranya ini. Tuhan, selamatkan saudaraku, aku tidak mau orang-orang lain selamat tapi saudaraku sendiri tidak. Aku sangat bersyukur orang-orang lain selamat, tapi akan sangat bersyukur juga jika saudaraku diselamatkan. Tuhan tolong selamatkan. Dia terus berdoa, dia terus memohon, tetapi sayangnya saudara, sampai dia mati doanya tidak dijawab. Abangnya atau saudaranya ini belum juga bertobat sampai hamba Tuhan ini mati. Artinya apa? Doa yang dinaikkan hamba Tuhan ini sampai mati masih tetap dinaikkan. Sampai akhirnya dia menjelang kematian, dia masih berdoa bagi saudaranya ini. Apa yang menjadi kerinduannya paling akhir adalah supaya saudaranya ini diselamatkan, tetapi sudah sekian lama didoakan. Ternyata saudaranya ini tidak mau mengalami keselamatan, tidak mau menerima Yesus. Tetapi setelah hamba Tuhan ini mati, atas campur tangan beberapa waktu kemudian, saudaranya tadi menyerahkan diri kepada Tuhan dan akhirnya mengalami keselamatan dalam Tuhan. Dan akhirnya dia mulai terlibat dalam pelayanan. Dan akhirnya dia memutuskan diri untuk pergi ke sekolah Alkitab. Dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Wow, saudara lihat ini saudara. Ada seorang anak Tuhan yang berdoa bagi orang lain, berdoa bagi saudaranya, yang begitu keras kepala dan tidak mau bertobat. Hamba Tuhan ini terus berdoa sampai dia mati, dia masih berdoa. Tetapi saudara, doanya tidak dijawab sepertinya. Karena sampai dia menjelang kematiannya, doanya belum juga dijawab. Tapi tahukah saudara, berapa waktu kemudian saudaranya ini menyerahkan diri kepada Tuhan, pergi ke sekolah Alkitab, dan kemudian dia melayani. Artinya apa? Doa hamba Tuhan tadi itu dijawab kemudian setelah dia mati. Bayangkan, itulah cara Tuhan bekerja untuk menjawab doa-doa kita, untuk menjawab seruan-seruan kita. Artinya dia pasti akan menjawab sekalipun belum hari ini, sekalipun sudah sekian lama saudara berdoa tetapi belum juga dijawab. Marilah terus berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Teruslah berdoa dalam kesetiaan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan. Bahkan sampai kita mati, doa itu masih bisa dijawab kepada orang-orang yang kita doakan. Teruslah setia berdoa. Saudara berdoa terus dan sampai menjelang kematian saudara, doa saudara belum dijawab. Tidak usah khawatir. Benih itu sudah ditabur dalam kesetiaan. Satu saat, doa itu pasti dijawab oleh Tuhan. Jadi yang pertama saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan janji-janjinya adalah doa yang dinaikkan dalam kesetiaan. Itu yang pertama saudara. Lalu yang kedua, ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Nah, di sini dikatakan bahwa orang tersebut didengar apa yang menjadi kehendaknya dilakukan, teriaknya minta tolong. Tetapi orang yang berdoa yang bagaimanakah yang dimaksudkan? Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, doa yang didengar itu selain yang pertama adalah doa yang ada dalam kesetiaan. Lalu kemudian doa yang dijawab itu adalah doa orang-orang yang takut akan Dia. Jadi selain dia berdoa, dia juga hidup takut akan Tuhan. Karena terlalu banyak orang yang berdoa tetapi tidak takut Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa menjawab doa-doa orang yang demikian? Terlalu banyak orang yang hidup dalam doa tetapi mereka juga hidup dalam dosa. Bagaimana doa-doa orang yang demikian bisa dijawab? Tidak akan, saudara. Itu sebabnya selain berdoa, kita juga harus menjalani hidup kita dengan penuh takut akan Tuhan. Sudah terlalu banyak orang yang berdoa, tetapi yang mereka takuti adalah manusia, bukan Tuhan. Yang mereka segani adalah manusia, bukan Tuhan. Itu sebabnya ada istilah tentang doa bisik-bisik, saudara. Doa itu dinaikkan atau dipanjatkan di depan orang yang bisa atau mampu menjawab doanya. Lalu kemudian atau yang lain, saudara,
Dia berdoa lalu kemudian mengalaskan doanya itu dijawab, dia mengemis ke sana ke sini. Ada begitu banyak orang yang demikian. Tetapi saudara, doa yang dijawab oleh Tuhan secara ajaib adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Dia berdoa, tetapi dia juga sekaligus jalani hidupnya takut akan Tuhan. Jalani hari-harinya dia takut akan Tuhan. Di tengah keluarga mereka takut Tuhan. Di tengah pekerjaan mereka takut Tuhan dan tidak mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dalam seluruh kehidupannya mereka mengerjakan apa yang merupakan ciri hidup anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Pertanyaannya hari ini, sudahkah saudara menjalani hidup takut akan Tuhan? Terlalu banyak kita kadang membantu Tuhan, saudara, sehingga itu membuat kita tidak mengalami mujizat Tuhan. Terkadang kita berusaha untuk menolong Tuhan dengan cara-cara yang salah. Salah satu misalnya, saya melihat ada di media sosial sekarang, saudara, ada orang yang membangun rumah ibadah misalnya, lalu kemudian mengemis ke sana ke sini, pergi ke sana ke sini dan mengemis kami sedang membangun. Lalu kemudian berkata bahwa saudara, kalau saudara diberkati, saudara bisa menolong kami dan sebagainya. Dan ada begitu banyak orang yang seperti itu di zaman ini, saudara. Nah, itu yang saya, kalau dalam konsep saya, berusaha untuk membantu Tuhan. Tuhan tidak perlu dibantu. Tuhan itu begitu ajaib. Segala macam cara Dia bisa lakukan untuk menolong orang-orang yang takut akan Dia. Jalani saja hidup takut akan Tuhan dan jalani hidup dalam doa. Berdoalah kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, dan hiduplah takut akan Dia. Maka saudara akan melihat dan mengalami perkara besar. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati kehidupan saudara. Jalanilah hidup takut akan Tuhan, maka saudara akan melihat Tuhan campur tangan dan Tuhan mengerjakan mujizat. Hari ini, apakah saudara hidup takut akan Dia? Kalau saudara hidup takut akan Dia, saudara akan melihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saya melihat saudara sebagai hamba Tuhan, saya melihat ada umat-umat Tuhan yang doanya dijawab dan dijawab Tuhan. Tetapi ada umat-umat Tuhan yang doanya sulit sekali dijawab oleh Tuhan. Dan kalau saya lihat dalam kehidupan mereka, saya mengamati kehidupan mereka, apa yang membuat Tuhan menjawab doa orang tertentu, tetapi orang-orang tertentu tidak dijawab oleh Tuhan? Itu sangat ditentukan bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka dalam takut akan Tuhan. Saya menemukan malah jemaat-jemaat yang hidup takut akan Tuhan, jawaban Tuhan bagi mereka itu malah lebih dari apa yang dipikirkan, lebih dari apa yang didoakan. Itu yang terjadi, saudara. Tapi orang-orang yang tidak takut Tuhan, yang dia sebagai orang Kristen, dia jemaat, tetapi hidupnya tidak jelas, dia masih memegang dosa, melakukan perjudian misalnya, dan sebagainya. Orang yang demikian sulit sekali mengalami mujizat Tuhan, mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Berbicara tentang ibadah, mereka semua, baik yang mengalami jawaban dan yang tidak mengalami jawaban, sama-sama setia beribadah. Tetapi di balik itu cara hidup mereka sehari-hari itu sangat berbeda. Dalam mereka menjalani hidup mereka takut akan Tuhan itu sangat-sangat berbeda. Dan Tuhan juga melakukan pekerjaan yang dahsyat, yang berbeda. Puji Tuhan, saudara. Jadi yang kedua yang harus kita miliki, yang harus kita lakukan, yang harus ada pada doa kita adalah doa yang dinaikkan dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu akan terlihat dari bagaimana saudara menjalani kehidupan saudara sehari-hari. Kalau saudara tahu itu salah, sekalipun tidak dilihat oleh orang-orang lain, sekalipun tidak dilihat oleh seorang hamba Tuhan, kalau saudara tahu itu salah, saudara tidak akan lakukan. Itulah ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan, dan doa orang yang demikian akan dijawab oleh Tuhan. Hiduplah berdoa, hiduplah takut akan Tuhan, dan alami jawaban-jawaban dari doa-doa dan seruan saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara,
Selain doa harus dipanjatkan dalam kesetiaan, selain doa harus dipanjatkan dalam takut akan Tuhan, maka yang berikutnya ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Tuhan menjaga, artinya doa mereka dijawab juga. Dengan bagaimana, saudara? Dengan hidup mengasihi Tuhan. Jadi kalau mereka berdoa dan kemudian mereka mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan menjaga mereka. Tuhan akan menjawab doa-doa mereka. Jadi selain berdoa, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita juga harus hidup mengasihi Tuhan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merebut dari Tuhan apa yang mereka inginkan. Terlalu banyak orang berdoa hanya mau merampok dari Tuhan apa yang menjadi keinginan dan hawa nafsu mereka. Dan kemudian ketika Tuhan tidak menjawab, mereka berkata, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak mengasihi aku, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara dengar, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara sanggup Allah kerjakan. Apapun yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya. Bahkan sekali lagi saya tegaskan, lebih dari apa yang saudara doakan, Allah sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana saudara menjalani hidup saudara? Apakah saudara hidup dalam doa dan saudara juga mengasihi Tuhan? Kalau saudara hidup mengasihi Tuhan, maka percayalah saudara akan hidup melakukan perkara besar. Saudara akan lihat doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Saudara akan melihat bagaimana janji-janji Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Ada hal-hal yang paling mustahil bisa terjadi dalam hidup saudara kalau saudara terus berdoa dan terus mengasihi Tuhan. Ada situasi yang tidak masuk akal, ada situasi yang sulit saudara pikirkan mungkin dalam hidup saudara. Teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Ada kesulitan, ada beban, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Mari teruslah berdoa dan teruslah hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan dan teruslah berdoa saudara. Teruslah berdoa. Saudara, sekali lagi juga saya melihat di dalam kehidupan jemaat bahwa jemaat yang hidup mengasihi Tuhan dari tindakan mereka, mereka melayani Tuhan, mereka hidup menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan dalam ibadah mereka, dan di tengah-tengah pekerjaan mereka juga tunjukkan bahwa mereka takut akan Tuhan dan juga hidup mengasihi Tuhan. Maka orang-orang yang demikian akhirnya mengalami jawaban doa berbeda dari yang lain. Saya ingat saudara, satu kali ketika saya masih anak sekolah minggu dan kemudian masuk ke remaja, saya ingat pada waktu itu ada seorang anak muda yang begitu setia menjadi guru sekolah minggu, begitu mengasihi Tuhan. Orang sering mengejek dia saudara, karena bisa dibilang hanya dia laki-laki pada masa itu yang begitu setia beribadah, begitu setia melayani. Tapi ketika orang-orang mengejek dia, dia terus dan terus hidup melayani. Dia terus setia melayani. Dia mengajar sekolah minggu. Dan akhirnya apa yang saya lihat saudara hari ini, bahwa orang ini hari ini menjadi pejabat di pemerintahan. Orang ini berhasil dan diberkati oleh Tuhan dalam hidupnya. Sedangkan orang-orang yang mengejek itu hari ini masih ada di kampung sana dan keadaannya sama saja dan ada yang lebih parah malah. Tetapi orang ini akhirnya menjadi pejabat di pemerintahan, diberkati Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Kenapa saudara? Sangat wajar, karena dia hidup mengasihi Tuhan. Bahkan sekalipun ada ejekan-ejekan, dia hidup mengasihi Tuhan. Sekalipun ada tantangan, dia tetap hidup mengasihi Tuhan. Maka akhirnya doanya dijawab. Hari ini, kalau saudara menghadapi tantangan dalam hidup saudara, masihkah saudara bisa hidup mengasihi Tuhan? Kalau hari ini pergumulanmu terus makin larut dan bebanmu makin berat, apakah saudara masih hidup mengasihi Tuhan? Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa apapun yang saudara alami selama ini, dan sekalipun doa-doa saudara mungkin belum dijawab oleh Tuhan sampai detik ini,
Saya tegaskan kepada saudara, tetaplah takut akan Tuhan dan tetaplah hidup mengasihi Tuhan. Sampai saudara melihat kedahsyatan Tuhan. Sampai saudara melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Hiduplah mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat perkara-perkara besar dikerjakan dalam hidup saudara. Bagaimana mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan itu akan terlihat bagaimana tindakan-tindakan saudara, bagaimana saudara melayani Dia, saudara mengerjakan sesuatu di gereja tempat saudara beribadah, saudara berbuat sesuatu, saudara mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk saudara mengasihi Tuhan. Saudara hidup dalam doa penyembahan kepada Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu juga bukti saudara mengasihi Tuhan. Ada begitu banyak hal yang saudara bisa kerjakan sebagai bukti saudara mengasihi Tuhan. Kerjakanlah supaya saudara mengalami perkara-perkara yang dahsyat. Saudara mengalami janji-janji Tuhan dan doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang sama-sama kita telah renungkan. Bahwa supaya doa-doa kita dijawab, maka kita harus berseru dan berdoa kepada Dia dalam kesetiaan. Setialah ikut Tuhan, setialah berdoa, maka doa saudara akan dijawab. Ia juga menjawab doa dan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi keinginan kita, itu akan dijawab oleh Tuhan ketika kita hidup takut akan Dia. Lalu kemudian yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang yang mengasihi Dia. Doa mereka dijawab dan mereka dijaga oleh Tuhan ketika mereka hidup mengasihi Dia. Jadi saudara, hiduplah mengasihi Tuhan, maka saudara akan melihat bagaimana Allah mengerjakan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, di ayat 21 pemazmur ini berkata, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji-muji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selama-lamanya. Setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab seruan-seruannya, setelah dia menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doanya, maka pemazmur berkata, mulutku memuji-muji Tuhan, mulutku mengucapkan pujian bagi Dia, dan biarlah semua orang memuji Dia. Artinya saudara, pemazmur ini menyaksikan bahwa dia memuliakan Tuhan, dia sangat bersyukur karena Tuhan menjawab doa-doanya. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa saya rindu setiap saudara penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mulut saudara penuh dengan pujian pengagungan kepada Tuhan, karena doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Tapi sekali lagi, bagaimana supaya doa saudara dijawab? Berdoalah dalam kesetiaan. Berdoalah dengan takut akan Tuhan, dan berdoalah dengan hidup mengasihi Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya berdoa jawaban-jawaban doa digenapi dalam hidup saudara, dan saya berdoa Tuhan memampukan saudara untuk melakukan firman Tuhan ini. Tuhan memampukan saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Tuhan memampukan saudara untuk hidup dalam kesetiaan, dan Tuhan memampukan saudara untuk hidup mengasihi Tuhan setiap saat. Puji Tuhan saudara, terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara dan alami janji-janji firman Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Mari terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Saya akan berdoa supaya doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan melihat kehidupan anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang mengenal mereka, Tuhan yang tahu segala perkara dalam kehidupan mereka. Ada doa-doa yang sedang mereka panjatkan saat ini Tuhan di hadapan-Mu. Dan doa-doa itu adalah doa-doa yang mereka naikkan dalam kesetiaan. Mereka terus berdoa dan terus berdoa. Mungkin ada yang sudah berdoa puluhan tahun. Sudah begitu lama mereka berdoa.
Tapi sampai detik ini mereka belum mendapat jawaban doa. Tapi hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu bahwa kalau kami rindu mendapat jawaban doa, kami harus takut akan Engkau, kami harus berdoa dalam kesetiaan, dan kami harus mengasihi Engkau. Nah, itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ajar mereka tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum dijawab. Ajar mereka Tuhan untuk tetap setia berdoa, sekalipun sudah sekian lama doa mereka belum mengalami jawaban daripada Tuhan. Tuhan tolong, ajar mereka tetap setia berdoa, tetap takut akan Tuhan, dan tetap mengasihi Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu mengalami jawaban-jawaban doa mereka. Biarlah anak-anak-Mu mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hamba rindu ya Tuhan, supaya mereka kelak akan bersaksi bagaimana Tuhan menolong hidup mereka, bagaimana Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah hidup mereka menjadi kesaksian bahwa Tuhan peduli, Tuhan mengasihi, dan Tuhan menjawab kehidupan mereka. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang menjawab doa anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur buat renungan ini ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa dan seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan dan membangkitkan iman saudara, dan saat ini tiba waktunya untuk kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Saudara percayalah bahwa Bapa mengasihi saudara, Bapa memperhatikan saudara, Bapa tahu segala perkara dalam kehidupan saudara, dan percaya Dia peduli dan pasti akan menolong saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dalam penuh iman dan penuh kerendahan hati. Terus berdoa saudara, jangan pernah berhenti, karena akan tiba waktu Tuhan untuk menjawab segala pergumulan dan doa-doa kita. Saudara, saya akan berdoa banyak hal untuk menopang saudara, dan kita juga akan berdoa syafaat. Tetapi sebelumnya saat ini saya rindu saudara menaikkan doa-doa pergumulan pribadi saudara. Mungkin saat ini ada pergumulan yang berat, ada masalah yang berat, ada persoalan, ada beban yang sedang menindih kehidupan saudara. Apapun bentuk pergumulan saudara saat ini, saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk datang berseru kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan saudara. Dia Bapa yang sedang mendengarkan saudara. Mari utarakan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Setiap saudara yang sedang mendengarkan video ini, jangan ada yang berdiam diri dan pasif, tapi mulai berseru, mulai berdoa, mulai memohon, dan mulai serahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang kepadamu. Hamba menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, mungkin saat ini ada beban persoalan, ada masalah yang sedang mereka alami yang tidak ada orang yang tahu. Tetapi Engkau tahu ya Tuhan, yang mungkin tidak ada yang peduli, tetapi Engkau peduli kepada mereka. Yang mungkin tidak ada orang yang sanggup untuk menolong, tetapi Engkau sanggup menolong mereka. Saat ini Bapa, Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau tahu segala pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini campur tangan-Mu nyatakan dalam hidup mereka ya Tuhan. Mujizat-Mu nyatakan dalam hidup mereka. Kau angkat segala beban mereka. Engkau tahu yang menjadi jeritan hati mereka. Engkau tahu apa yang menjadi tangisan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu.
Engkau peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang telah terlebih dahulu merasakan penderitaan untuk menanggung segala dosa kami. Dan saat ini Engkau juga tahu beban dan persoalan kami. Kalau nyawa-Mu pun Engkau serahkan bagi kami, maka hari ini kami percaya Tuhan, Engkau peduli dan Engkau akan menjawab setiap anak-anak-Mu ini. Apapun beban mereka, apapun persoalan mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti segala beban persoalan anak-anak-Mu. Hamba menopang mereka dalam doa, dan Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Kalau dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan, dan sampai kapanpun Dia Allah yang sama yang akan melakukan mujizat kesembuhan. Dan kalau orang lain Dia sembuhkan, saudara pun Dia sembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini saudara yang sedang mengalami sakit penyakit, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan saat ini percaya kuasa Tuhan sedang mengalir. Tangan Tuhan sedang terulur menjamah sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala sakit penyakit saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun bentuk sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan apapun penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Haleluya, nyatakan kesembuhan ya Tuhan. Jamah penyakit anak-anak-Mu dan kerjakan kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Dalam nama Yesus, angkat segala sakit penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah sekian lama mengalami sakit penyakit, bahkan mereka sudah mengalami kejenuhan di tengah-tengah penyakit mereka. Engkau datang, Engkau peduli, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan doa untuk sakit penyakit asam lambung. Saat ini hamba berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, setiap anak-anak-Mu yang mungkin bahkan sudah mengalami anxiety, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu Tuhan, pulihkan mereka, normalkan pencernaan mereka, pulihkan asam lambung mereka, sembuhkan Tuhan, sembuhkan seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami cabut, kami tengking segala sakit penyakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, yang mungkin sudah begitu lama. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Jamah anak-anak-Mu Tuhan. Normalkan kadar gula dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Sembuhkan dan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagi-Mu dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, percaya
percaya dengan sungguh bahwa Engkau sanggup menyembuhkan mereka, dan kuasa-Mu sedang mengalir bagi mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami hipertensi sudah sekian lama, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan tensinya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan mujizat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Perkara besar Tuhan kerjakan, mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Jamah normalkan fungsi ginjalnya dalam nama Yesus. Mungkin ada yang sudah malah cuci darah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus nyatakan mujizat-Mu, jamah dan kerjakan kesembuhan. Kau angkat sel-sel kanker dari tubuh anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu. Perkara besar Tuhan kerjakan. Saudara, mungkin ada saat ini sakit penyakit saudara yang belum disebutkan. Mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Apapun bentuk penyakit saudara, mulai sebutkan. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Sebutkan penyakit saudara dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba berseru ya Tuhan, apa yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang sedang mereka serukan kepadamu, dalam nama Yesus hamba menopang dalam doa. Kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam nama Yesus. Jamah Tuhan, jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan perkara besar, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan sedang Kau kerjakan dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga akan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain ya Tuhan. Anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan, orang-orang lain diteguhkan dan dikuatkan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tuhan jamah, Tuhan campur tangan dan berkati keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga yang penuh dengan ketentraman dan sukacita. Ada suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarga. Ada istri yang berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga. Ada anak-anak yang menghormati orang tua dan takut kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati ya Tuhan. Jika ada saat ini mungkin anak-anak mereka yang sedang mengalami masalah, yang memberontak, yang terikat kepada obat-obatan terlarang, yang mengalami pergaulan bebas, Tuhan, tolong anak-anak mereka, jamah, Tuhan ubahkan sehingga mereka bertobat. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang tunduk kepada orang tua dan takut kepada Tuhan. Anak-anak yang bertumbuh secara rohani, sehingga anak-anak ini semua menjadi anak-anak yang berhasil, yang diberkati oleh Tuhan. Berkati semua anak-anak dari setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan
video ini Tuhan. Jadikan anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, jika ada suami-suami yang mengalami masalah, mungkin ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tidak berfungsi sebagai imam. Mungkin ada suami-suami yang malah sedang ada dalam perselingkuhan. Ada suami-suami yang mungkin terikat kepada obat-obatan terlarang, terikat kepada perjudian. Tuhan, tolong dan ubahkan suami anak-anak-Mu. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Jadikan mereka jadi suami-suami yang berfungsi sebagai imam di tengah keluarganya dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang saat ini hadir di tengah keluarga sebagai suami yang bertanggung jawab, Tuhan jamah, Tuhan lindungi dan berkati suami-suami yang demikian ya Tuhan, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang sungguh-sungguh diberkati. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi istri-istri anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada istri mereka yang sedang mengalami masalah. Mungkin ada yang tidak bertanggung jawab sebagai penolong di tengah keluarga. Mungkin ada yang bahkan terlibat perjudian. Mungkin ada yang terlibat perselingkuhan, obat-obatan terlarang, atau apapun yang menjadi masalah dalam kehidupan istri anak-anak-Mu. Jamah, ubahkan sehingga mereka bertobat dan tersungkur di kaki Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga suami-suami berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, istri berfungsi sebagai penolong di tengah keluarga, dan anak-anak takut kepada Tuhan dan tunduk kepada orang tua mereka. Berkati ya Tuhan keluarga anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi masalah dan persoalan yang mungkin dihadapi oleh anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Tuhan, Engkau yang campur tangan, berkati ya Tuhan dan beri jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu yang mereka alami di tengah keluarga mereka. Apapun itu, Tuhan tolong dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi masalah keluarga mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Jadikan mereka sukses, jadikan mereka beruntung dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Jadikan mereka kepala bukan ekor. Berkati hidup mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi anak-anak Tuhan yang berhasil, sehingga kehidupan mereka diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau memanggil kami dan memberkati kami untuk menjadi berkat seperti Abraham ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat pekerjaan anak-anak-Mu, buat profesi anak-anak-Mu, dalam hal apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan tolong sehingga mereka bisa berhasil dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat para petani. Tuhan tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Biar Tuhan yang campur tangan sehingga mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Mereka berhasil dalam apa yang mereka tabur. Mereka akan menuai dengan kelimpahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Mereka akan menjadi petani yang berhasil, petani yang menjadi berkat, dan hidup mereka diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan yang campur tangan sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan tolong dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan yang campur tangan dalam profesi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati Tuhan, berkati Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha, apapun bisnis dan usaha mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati bisnis dan perusahaan mereka. Tuhan yang ulurkan tangan, memberkati ya Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit, sekalipun dalam situasi yang berat saat ini untuk mengembangkan bisnis dan usaha. Tetapi Tuhan ada untuk menolong anak-anak-Mu. Tuhan ada untuk menjadikan bisnis anak-anak-Mu sukses dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, sebagai pegawai berkati mereka ya Tuhan. Jadikan mereka sukses dan berhasil dalam bidang mereka. Sebagai pegawai karyawan, buruh, berkati, tolong mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan angkat derajat mereka ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil ya Bapa dalam profesi mereka, dalam nama Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para bidan, perawat, berkati mereka semuanya dalam menangani pasien mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Kau pakai mereka untuk menjadi alat-Mu demi kesembuhan orang-orang yang mereka tangani yang sedang sakit ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para PNS ya Bapa, untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai PNS. Tuhan berkati, Tuhan tolong, jadikan mereka saksi terang dan garam-Mu ya Tuhan. Berkati juga TNI Polri ya Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Tuhan jamah, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Berkati mereka Bapa, biarlah di masa tua mereka Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka. Tuhan tuntun mereka dan Tuhan berkati mereka ya Bapa. Tuhan buka pintu-pintu berkat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran, Tuhan Engkau yang menolong mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, buka jalan bagi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para nelayan. Berkati mereka yang sering berlayar untuk menangkap ikan dalam profesi mereka. Tuhan tolong berkati mereka Tuhan, sehingga mereka berhasil dalam profesi mereka sebagai nelayan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa di sorga, mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang ada dalam kebenaran, yang tidak bertentangan dalam firman Tuhan, yang saat ini belum disebutkan. Hamba berdoa, tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan memberikan keberhasilan, kesuksesan dan keberuntungan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dan melebihi keberhasilan, anak-anak-Mu membutuhkan damai sejahtera-Mu,
membutuhkan sukacita yang daripadamu memenuhi kehidupan mereka. Itu sebabnya penuhi kehidupan anak-anakmu dengan damai sejahtera Tuhan. Keluarga mereka penuh damai sejahtera. Dalam pekerjaan mereka dipenuhi oleh damai sejahtera. Seluruh kehidupan mereka dilingkupi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anakmu Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Jadikan mereka saksimu, jadikan mereka terang dan garammu. Dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jamah dan berkati Indonesia ini ya Tuhan. Berkati kesejahteraan bangsa kami. Adalah tanggung jawab kami untuk berseru, berdoa dan memohon di hadapan-Mu untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, tolong dan berkati bangsa kami. Biarlah bangsa kami dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Dalam situasi yang sulit saat ini Tuhan, biarlah Tuhan selalu tolong ekonomi bangsa kami, biar tetap bertumbuh ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan, sehingga ekonomi bangsa kami semakin dipulihkan dan semakin bertumbuh dalam nama Yesus. Politik di bangsa kami juga Tuhan tetap mengontrol, sehingga semuanya tetap berjalan dalam kedamaian, ketentraman daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang yang ingin mengacaukan bangsa kami. Jauhkan ya Tuhan orang-orang yang ingin merenggut kedamaian, ketentraman di bangsa kami ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan jaga, Tuhan tolong kedamaian, ketentraman di bangsa kami. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, biar para pemimpin bangsa kami, mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan tolong mereka dalam memimpin dan dalam mengabdi bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, tolong mereka Tuhan untuk membawa dan memimpin bangsa ini lebih baik. Berkati semua pimpinan-pimpinan di daerah juga. Berkati para gubernur, berkati para bupati, camat, kepala desa, kepala lorong, semuanya Tuhan. Tuhan jamah ya Bapa, ajar mereka memimpin dalam kehidupan mereka di daerah mereka masing-masing dengan penuh pengabdian, melakukan yang terbaik, mengabdi bagi masyarakat demi pertanggungjawaban mereka sebagai pemimpin di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan berkati para menteri dalam menolong dan membantu presiden untuk membawa bangsa ini lebih baik. Berkati wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong anggota DPR ya Tuhan. Tuhan tolong anggota DPRD ya Tuhan. Tuhan tolong semuanya, sehingga semuanya bekerja sama untuk membawa bangsa ini lebih baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati masyarakat di Indonesia ini. Ajar semuanya ya Tuhan semakin matang, semakin berpendidikan. Ajar semuanya menjaga keutuhan bangsa. Ajar semuanya bersatu sekalipun kami berbeda-beda. Tetapi campur tangan Tuhan membuat kami semuanya bersatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi gerejamu ya Bapa. Kami gerejamu berfungsi untuk menjadi terang, menjadi garam khususnya di bangsa ini. Itu sebabnya Bapa Tuhan berkati gerejamu di bangsa ini. Dalam nama Yesus, baik organisasi gereja, baik kami sebagai individu ya Tuhan. Tuhan pakai semuanya untuk menjadi saksimu, untuk menjadi terangmu, untuk membawa bangsa ini kepadamu ya Tuhan, kepada terangmu yang ajaib. Berkati gerejamu, para pemimpin-pemimpin gereja,
Berkati mereka, ajar mereka mengabdi ya Tuhan, untuk membawa organisasi gerejanya lebih baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk kami menjadi berkat setiap saat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur. Berkati semuanya. Ini doa kami, hamba telah mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang menjawab doa kami. Dan kami juga telah bersyafaat bagi bangsa ini, dan bagi pemimpin bangsa ini, bahkan bagi semua masyarakat, bagi gereja-Mu di bangsa ini. Tuhan yang memberkati semuanya. Kami percaya, kami datang kepada Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa mendengar dan menjawab doa kami, karena kami datang kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus kami, yang telah membela kami dan menjadi pengantara kami kepadamu ya Bapa. Kami percaya doa kami sudah didengar dan sudah dijawab oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saat ini saya percaya saudara sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan saudara sudah diberkati ketika saudara didoakan di hadapan Tuhan. Saya percaya saat ini roh saudara dibangkitkan, iman saudara dibangkitkan di dalam Tuhan. Dan malam hari ini saudara akan beristirahat. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Namun sebelumnya saudara, sebelum saudara akan beristirahat, kalau saudara belum berlangganan dan saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati saudara. Haleluya, amin.